Ways, Lingkar Gagasan Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini ada tamu yang luar biasa dalam kegiatan Women Ways yang digagas oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya. Tema yang kita angkat pagi ini adalah sesuatu yang sangat happening gitu ya kalau kata anak muda, yaitu terkait dengan KKN Karpa gitu ya. Okay. Nah, bagaimana sebenarnya KKN Karpa itu bermula dan kemudian menjadi sebuah kegiatan yang sudah tahun ketiga bagi UIN Sunan Ampel bekerja sama dengan DP3A PPKB Kota Surabaya. Nah, dalam kesempatan ini ada 3 narasumber yang luar biasa. Kita bisa bilang ketiganya adalah pejuang tangguh gitu ya. Ada Ibu Relita dari DP3A PPKB, kemudian ada Mbak, saya panggil Mbak aja ya, Mbak Novi gitu ya. Mbak Novi ini dari Indonesian Street Children Organization, dan kemudian yang ketiga yang muda dan luar biasa juga ada Mbak Dita dari Plato Foundation. Nah, pada kesempatan ini tentu penting kita sebenarnya boleh deh nanti memperkenalkan diri dikit-dikit gitu ya, karena saya nggak pegang CV-nya gitu ya. Monggo Ibu Relita yang lebih utama dan yang paling senior dan yang punya hajat besar lah dalam hal ini. Monggo Ibu Relita. Terima kasih Ibu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Relita. Saya di DP3A PPKB Kota Surabaya. Jadi DP3A PPKB Kota Surabaya kepanjangannya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian penduduk keluarga berencana. Kebetulan kalau saya ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengarus Utamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak. Jadi perlu saya sampaikan di sini yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada UINSA bahwa selama ini UINSA support terhadap kegiatan-kegiatan kami. Support besar salah satunya karena banyak ya. Jadi saya sebutkan salah satunya adalah untuk kegiatan inovasi Kampunge Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Anak. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Yang lain silahkan. Yeah. Silakan Mbak Novi. Oke. Baik, saya Novi, kebetulan saya bekerja di ISKU Foundation. Kita fokus di upaya perlindungan anak di bidang pendidikan beserta pemberdayaan perempuan untuk keluarga. Dan kami bersama-sama dengan tim pemerintah kota, khususnya DP3A PPKB, membantu untuk bagaimana mewujudkan kota Surabaya menjadi kota yang layak anak dan bagaimana kampung bisa mengakomodir persoalan-persoalan perempuan, termasuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah paling kecil yaitu RW. Gitu ya, luar biasa. Ya, makasih Mbak Novi. Berikutnya Mbak. Ya, saya Dita, saya Direktur Plato Foundation. Kebetulan Plato bermitra dengan UNICEF untuk upaya pemenuhan hak anak dan juga bermitra dengan pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah DP3A PPKB Kota Surabaya, di mana kita ingin berkontribusi gitu ya dalam upaya perwujudan Kota Surabaya sebagai kota layak anak, salah satunya diterjemahkan dari mulai kampung gitu lewat KAS RPPA. Baik, terima kasih. Luar biasa ya sudah memperkenalkan diri semuanya. Nah, sekarang kita ngobrol santai deh. Yang pertama tentu saya ingin sedikit nanya nih. Sebenarnya gimana sejarahnya ada program KAS atau Kampunge Arek Surabaya 2025 ya istilahnya. Mungkin Ibu Relita bisa menceritakan apakah dari awal namanya memang seperti itu atau ada sejarahnya. Kalau sekarang kita kenalnya kan KAS 2025 ya, yang kemudian juga kalau di konteks KKN kita namakan dengan KKN Karpa. Monggo Ibu Relita. Ya, siap. Ya, jadi yang pertama Kampunge Arek Surabaya itu adalah inovasi, salah satu inovasi untuk kota layak anak yang biasanya dilakukan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi pada tahun 2015 itu sudah ada yang namanya IKAS, Inisiasi Kampunge Arek Surabaya. Tentu dimaksudkan untuk perlindungan anak.
Terus kemudian selanjutnya 2018 berubah nama menjadi KPKS, Kampung Pendidikan Kampungnya Arek Surabaya. Terus kemudian tahun 2001 berubah menjadi Kampungnya Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Anak. Jadi ada perempuannya. Nanti dari teman-teman dari Mbak Novi ataupun Mbak Dita bisa menambahkan, karena kebetulan dari ISKO dan Plato ini sebagai bagian dari tim KAS RPA. Kami juga dibantu oleh akademisi, kami dibantu Bapak Warek ya, Pak Martadi dari UNESA, kami juga dibantu dari Stesia, kami juga dibantu dari UINSA ya. Jadi banyak dari akademisi maupun dari NGO yang membantu kami. Kami juga dibantu selain Plato, ISKO, Wahana Visi, juga kita dibantu oleh GNI dan lain-lain. Jadi kita kerjasama dengan banyak pihak, tapi tentunya yang menjadi sasaran dari Kampungnya Anak Surabaya ini adalah RW-RW. Jadi kalau kota layak anak itu adalah di tingkat kota, tetapi untuk KAS RPA ini langsung menuju sasaran di tingkat RW. Dari 1.360 RW yang ada di kota Surabaya, kita sudah mensosialisasikan sekitar 680, separuh RW sudah tersosialisasi. Terus kemudian yang 680 persiapan untuk tahun ini tentu dengan tambahan-tambahan nanti akan dijelaskan oleh Mbak Novi maupun Mbak Dita, ada tambahan-tambahan karena kami ini tentu kalau punya program Kampungnya Arek Surabaya ada indikator-indikator yang harus dipenuhi kan begitu. Ada beberapa indikator, ada kampung asuh, ada kampung aman, kampung kreatif dan sebagainya. Jadi seperti itu dulu Bu sejarahnya. Baik. Terima kasih banyak Bu Relita. Ini paling tidak jadi tahu ya bahwa ternyata ada dari sejarahnya namanya juga ada pergeseran ya dari 2015, 2018 sampai sekarang kemudian kita kenal sebagai KAS Kampung Arek Surabaya tapi ramah perempuan dan juga ada perlindungan terhadap anaknya ya. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Relita bahwa detailnya akan disampaikan oleh Mbak Novi gitu ya. Nah, penting di sini bagaimana kalau tadi Bu Relita sudah menyebutkan ada beberapa lembaga yang diajak untuk bekerja sama mendukung keberhasilan program pemerintah Kota Surabaya itu ya. Nah, Mbak Novi nih selaku direktur juga ya di sini ya. Oh, saya di ISKO di area manajernya. Oh, di area manajernya. Direktur di Jakarta. Oke. Iya. Maaf. Nah, itu gimana Mbak kira-kira pembagian peran nih? Karena tadi kan banyak nih stakeholdersnya supaya nggak tumpang tindih, tapi benar-benar bekerja beriringan untuk mewujudkan terwujudnya kampung yang ramah gitu ya. Iya, betul. Baik, saya akan memberikan sedikit gambaran singkat ya bahwa KAS RPA ini itu dibangun memang untuk merespon persoalan perempuan dan anak di kota Surabaya ya. Karena Surabaya sendiri waktu itu adalah ketika mendapat penghargaan kota layak anak, itu diharapkan yang bekerja tidak hanya pemerintah kota, tetapi ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat di lini paling kecil. Tujuannya untuk melakukan upaya deteksi dini dan pencegahan agar semua masyarakat peduli terkait dengan perlindungan anak. Waktu itu masih pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Seiring dengan berjalannya waktu, memang tidak bisa hanya dibuat 1 tahun. Karena ini diharapkan semua kampung bergerak mewujudkan, makanya tidak dibuat lomba, tapi diberikan penilaian untuk melihat seberapa jauh kampung ini melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan untuk diapresiasi dan diharapkan bisa direplikasi di kampung lain yang belum melakukan. Karena memang setiap tahun kasus persoalan anak dan perempuan itu memang semakin berkembang. Diharapkan ada upaya dari masyarakat bersama tim kota itu bisa mereduksi itu. Maka dari itu dibuatlah KAS RPA terdiri dari 5 klaster tadi yang disampaikan Bu Relita, yaitu ada kampung belajar, kampung asuh, kampung kreatif, sehat, kampung inovatif kreatif, dan kampung aman. Betul. Dan dari situ diharapkan semua kampung bisa bergerak untuk mewujudkan 5 semua. Tentu tidak mudah. Maka dari itu
dari Ibu Risma sampai Pak Eri meminta agar semua kampung dilakukan secara bertahap. Cuma memang persoalannya adalah sudah cukup banyak program yang dilakukan pemerintah, yang juga sudah dilakukan oleh masyarakat. Ini dibutuhkan pendampingan. Pendampingan adalah mencoba menerjemahkan tiap indikator yang memang sudah dilakukan masyarakat untuk bisa dikompilasi menjadi sebuah potret upaya kepedulian warga masyarakat tersebut melalui Kampung Arek Surabaya. Maka dari itu, karena pemerintah kota dan tim kita juga punya keterbatasan sumber daya manusia, makanya membutuhkan kerjasama dengan beberapa akademisi, kemudian dari media massa, lalu dari profesi dan sebagainya, dari kampus, akademisi tadi ya Bapak Ibu, dari media juga tadi seperti yang saya sampaikan, untuk membantu melakukan pendampingan. Dan kebetulan direspon sangat baik. Dari tahun 2020 ya, ada keterlibatan banyak kampus dengan program KKN mereka, dan hingga hari ini kami mengapresiasi sekali Winsa mampu ikut mendampingi teman-teman RT RW di 3 tahun ini ya, untuk membantu menerjemahkan tiap indikator, karena tidak mudah, karena ketemu dengan Pak RW, Pak RT hanya di malam hari, dan mereka juga membantu mengumpulkan data, karena kelemahan kami bersama tim kota adalah data di tiap RT RW yang ternyata sudah cukup banyak melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penanganan, tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Nah itu harapannya para mahasiswa dibantu dengan akademisi mampu menyampaikan itu untuk membantu mengcompile semua program yang sudah dilakukan. Itu pembagian perannya yang diharapkan. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Dita ya. Iya betul Mbak Novi. Jadi Mbak Dita ini jadi gilirannya terkait dengan ini konsep pemberdayaan gitu ya. Bagaimana mahasiswa bisa benar-benar terlibat dan punya peran aktif, dan juga tadi seperti dibilang bahwa upaya pendataan ini sebenarnya sudah dilakukan tapi belum terdokumentasikan dengan baik. Nah, berharap banget nih mahasiswa ini ketika turun KKN bisa melakukan peran itu. Monggo Mbak, gimana kira-kira ini konsepnya? Ya, kalau kita bicara mahasiswa itu kan sebenarnya punya peran yang sangat strategis gitu ya. Kalau tadi kita sempat ngomong sebenarnya kalau mau mengubah dunia itu butuh hanya 10 pemuda. Bayangin aja ini berapa mahasiswa gitu ya bisa dilibatkan gitu lah. Kalau kita bicara konsep pemberdayaan, bagaimana peningkatan keterlibatan mahasiswa itu sebenarnya ada beberapa langkah gitu ya, pendekatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Bagaimana mahasiswa nggak ujuk-ujuk datang terus ngajarin gitu ya, Pak RW bingung nih nanti ngapain kamu anak kecil tahu apa, biasanya kan gitu ya kalau kita ngomongin budaya yang yang masih adanya relasi gitu ya. Lah bagaimana membangun raport gitu dengan warga gitu ya, akhirnya muncul rasa aman, saya saya butuh nih dengan mahasiswa. Jadi itu butuh komunikasi interpersonal gitu. Yang kedua adalah tahap konsolidasi. Bagaimana ini muncul mahasiswa punya peran untuk menggugah gitu kesadaran warga bahwa ini penting nih, ini tidak hanya sekedar lomba, bahwa pemenuhan indikator ini sebenarnya untuk memperkuat support system agar anak-anak ini haknya terpenuhi gitu, agar pemberdayaan perempuan semakin meningkat seperti itu. Baru muncul di tahap akhir adalah tahap internalisasi. Jadi kalau sudah muncul menginternalisasi dari semua indikator klaster, 5 klaster tadi ya, itu terinternalisasi di dalam warga, insya Allah Surabaya bisa mewujudkan kota layak anak, kekerasan nggak ada gitu, zero gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan lah. Ini bagaimana nih nanti mahasiswa perlu diperkuat gitu, perlu dibekali. Tidak hanya tadi ya bicara kognitif gitu, tapi punya karakter yang positif, punya kepedulian yang tinggi, empati yang tinggi, dan bagaimana mahasiswa akhirnya mampu menginternalisasi itu.
di dalam masyarakat. Sih. Berarti ibaratnya kalau KKN ini hanya trigger aja ya. Harapannya nanti setelah KKN pun mahasiswa ini sebagai agen perubahan yang benar-benar concern kayak gitu ya. Mahasiswa di sini ini yang pasti datang pasti diberi pembekalan dulu. Betul lah, Dipinterkan dulu. benar. Jadi nggak langsung kita terjunnya terus kelopak-kelopo enggak. Jadi kan harus dipinterkan. Kami dibantu sama tim ya. Mahasiswa dipinterkan dulu, dipahamkan dulu mengenai materinya dulu. Setelah materinya ya kita pahamkan, kalau di lapangan mungkin berbeda waktu mereka kuliah. Kalau sudah di lapangan kan nanti berhadapan dengan orang. Jadi apa mereka akan melakukan peran yang sesungguhnya seperti apa di lapangan. Saya kalau membekali ya yang baik, yang harus paham, terus terutama belajar di komunikasinya. Karena kami biasanya juga menaruhnya itu mungkin satu tempat bisa 2 anak. Karena kalau satu kan saling memperkuat ya, kalau 2 biasanya seperti itu. Baru nanti kalau sudah dipinterkan sama tim, baru nanti turun di lapangan. Dan kami juga selalu berkomunikasi dengan mereka. Kadang-kadang kita kumpulkan apa kesulitannya di lapangan. Ada yang mengatakan memang ya kalau kegiatan KAS RPA itu memang narsum utamanya adalah Pak RW, kesulitannya adalah manakala mereka Pak RW Senin sampai Jumat bekerja dan mereka harus bekerjanya malam atau Sabtu Minggu. Tapi kami pahamkan ya memang seperti itu. Jadi kita harus luas, fleksibel. Tetapi ya itu tadi tugasnya sudah disampaikan tadi sama Mbak Dita bahwa mereka mampu menerjemahkan KAS RPA itu seperti apa dan mampu menangkap apa-apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat seperti yang dari Mbak Novi tadi. Jadi demikian. Iya, mungkin ada sedikit yang mau ditambahkan Mbak Novi? Jadi kami cukup banyak belajar dari pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya ya Ibu ya. Jadi memang KAS RPA ini sebenarnya bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi bagaimana menguatkan yang sudah ada. Jadi, peran dari para mahasiswa ini mencoba menggali ketika kami sudah bekali ya bahwa sudah banyak program yang dilakukan di masyarakat mulai dari Posyandu, kemudian Pos PAUD, lalu ada Puspaga yang sekarang dilakukan di seluruh balai RW dan kemudian juga ada program dari untuk Karang Taruna dan sebagainya itu untuk dilihat apa yang sudah atau belum. Seperti tahun-tahun sebelumnya beberapa mahasiswa melihat ternyata di sini banyak persoalan kenakalan anak, kehamilan tidak diinginkan. Mereka akhirnya menginisiasi untuk melakukan sosialisasi, membantu warga mengumpulkan Karang Taruna pemahaman terkait kehamilan tidak diinginkan, kemudian kesehatan reproduksi remaja, pencegahan perkawinan anak. Jadi saya melihat bahwa selain mereka membantu masyarakat mengkompilasi juga untuk memetakan mana yang belum dilakukan itu didorong untuk dilakukan dengan bantuan dari mahasiswa. Akhirnya masyarakat pun akhirnya tahu gitu loh, kebutuhan kami ini di persoalan ini. Mereka akan minta bantuan mahasiswa untuk karena mereka kan tidak punya link ya, narasumber dari mana, ini dari mana, anggaran dari mana. Kalau untuk persoalan makan minum biasanya di rapat RW RT sudah ada gotong royong. Tapi narasumber itu akhirnya masnya aja deh yang nyari, kami yang itu. Jadi akhirnya mereka sering minta bantuan dosennya, minta bantuan kita untuk hadir memberikan sosialisasi tersebut. Hal-hal itulah yang peran mahasiswa mengisi yang kosong-kosong, menguatkan kembali yang sudah ada, yang vakum hidup lagi, kemudian yang belum dilakukan mencoba didorong dilakukan. Keren banget ini ya kalau kemudian mahasiswa juga punya kesadaran gitu ya untuk kemudian terlibat dalam kegiatan ini. Kalau tahun ini insya Allah Winsa menerjukan 200 mahasiswanya. Luar biasa. Tahun depan juga akan lebih banyak lagi gitu ya. Karena kan kalau dibilang tadi kan kontribusi mahasiswa sangat penting banget lah ya untuk peduli gitu ya. Ada persoalan apa saja dan kadang-kadang sesama lah ya. Ini umurnya kan masih belum jauh dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak ketika kita. Buat mahasiswa sendiri juga asik ya. Akhirnya mereka tidak cuma duduk di kelas, tapi mereka langsung turun di lapangan, langsung tahu tiba-tiba seperti ini. Tiba-tiba aku harus begini. Tiba-tiba begini begitu. Baik. Kira-kira kalau melihat situasi yang seperti ini,
kita berharap dari podcast ini bisa memantik ya semangat gitu ya mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Tidak hanya nantinya melalui KKN Karpa, tapi juga bersinergi dalam berbagai kegiatan yang tentunya masih butuh ya sumbangsih dari mahasiswa. Tidak hanya berdiri diam di kampus, tapi juga benar-benar turun ke masyarakat, menjadi bagian dan bersama-sama mencapai perubahan yang diinginkan tadi. Bagaimana mewujudkan Surabaya sebagai kota yang ramah terhadap perempuan dan anak. Tadi kan saya sempat dengar kalau Surabaya itu paling lumayan lah dibandingkan kota-kota yang lain. Nah, kita bangga dong jadi area Surabaya gitu ya. Saya jadi ingat itu kalau bicara mahasiswa gitu ya, hasil penelitian internasional oleh Goldman bahwa kecerdasan akademis ternyata hanya berkontribusi 20%. Nah, yang 80% adalah kecerdasan emosi dan sosial. Nah, ini sebenarnya kalau mahasiswa benar-benar optimal di dalam mendampingi KAS RPPA, insya Allah 80% tercapai nih. Iya. Jadi kemampuan dia bagaimana teamwork. Kadang mahasiswa itu maaf ya, masih minta sama temennya yang ini gitu ya. Minta pokoknya mau sama ini, kalau nggak sama ini nggak mau lah, sampai segitunya ya. Artinya bukan dengan soulmate nggak mau. Padahal nanti dalam hidup kita berjuang kan sudah masing-masing ini ya, sudah masing-masing. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan mahasiswa juga punya tambahan tambahan untuk dirinya sendiri, bertemu orang, berkomunikasi, bekerja sama, belajar hal baru dan sebagainya. Maka dari itu harapan kami ya, kami yang sebagai pendamping Bu, ketika nanti mahasiswa berkontribusi, kita bisa menyamakan persepsi tadi yang disampaikan Bu Relita pada saat pembekalan. Karena itu menjadi panduan penting bagi mahasiswa untuk bisa turun lapangan agar mereka bisa punya critical thinking. Berpikir kritis ketika melihat ada persoalan, sebenarnya pemerintah kota sudah nih, cuma kok tidak dilakukan. Itu yang harapannya bisa mendorong adanya problem solving bersama antara mahasiswa dan masyarakat. Makanya itu yang diharapkan Bu Relita pada saat pembekalan, monggo hadir supaya punya panduan. Wajib dong itu biasanya wajib hadir pembekalan. Terus mereka kan juga harus kenal ya kalau turun di RW itu karakteristik di masyarakat itu seperti apa. Kadang tidak seperti apa yang dibayangkan mereka, ya kan? Ya kayak tadi mereka memang jamnya jam 8 sampai jam 4, tapi ternyata kan nggak bisa bertemu dengan Pak RW karena beliau bisanya kan sore setelah pulang kantor, pulang kerja atau mungkin Sabtu Minggu. Jadi harus kita kudu harus luwes, terus menyampaikan segala sesuatu juga harus sopan dan lain sebagainya. Ini kan anak-anak ya, mahasiswa ya, meskipun sudah mahasiswa, tapi kan perlu mereka latihan. Perlu latihan karena berhadapan dengan orang dewasa, kadang Pak RW juga sepuh, jadi kan harus sopan dan sebagainya. Kami juga berpesan kepada RW juga kalau yang datang mahasiswa ya anggapan putranya sendiri. Jadi kan enak ya, yang satu nganggap orang tua, yang satu nganggap putra, jadi ketemu. Nanti kadang-kadang kalau nggak seperti itu kan, yang satu kok begini, yang satu kok begini. Jadi kita berusaha mempertemukan tapi dengan memberi bekal, tetap memberi bekal. Memang tantangan juga lah ya pada mahasiswa generasi kekinian yang mungkin nggak banyak waktu ya main ke masyarakat gitu kan. Nah ini momen lah ya untuk bagaimana turun ke lapangan dan upgrading gitu kan terkait dengan personality maupun dengan kapabilitasnya gitu kan. Nggak sekedar knowledge-nya yang diasah seperti tadi Mbak Dita bilang gitu kan, bahwa ternyata 80% ini loh yang mesti diasahnya di masyarakat gitu ya. Oke, ini perbincangan ini sangat menarik sekali gitu ya. Mungkin karena terbatas waktu lah, nggak bisa lah ya kita berpanjang-panjang. Mungkin di sesi yang lain kita akan sambung lagi. Tapi yang jelas kata kunci di sini adalah sinergitas, bahwa perguruan tinggi bisa ambil peran di dalam upaya mensukseskan program-program dari pemerintah kota. Dalam hal ini bagaimana mewujudkan sebuah kampung arek Surabaya yang ramah dan perempuan dan peduli anak. Ini adalah hal yang tentu tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah kota, tapi juga dengan stakeholders yang lain. Bahkan mungkin bisa disinergikan ya dengan program-program yang lain, tidak hanya sekedar satu poin ini gitu ya, tetapi sebagai suatu kesatuan yang holistik, bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya perempuan dan anak, karena keluarga yang sejahtera tentu akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh dan juga
terwujudnya Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas 2045. Iya. Baik, iya. Itu keinginan kita semua dan kita berusaha untuk mewujudkan bagaimana itu bisa tercapai dan terwujud dan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga gitu ya, bagaimana memajukan kesejahteraan umum ini tadi, dan semua harus sejahtera gitu kan, dimulainya dari keluarga. Ya, betul. Dan ini tanggung jawab yang berat buat kita semua ya, tapi bismillah semoga ini bisa terlaksana dengan baik dan kita tetap melakukan kerjasama yang memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan kebaikan itu sendiri ya. Baik, sekian mungkin dari podcast hari ini. Terima kasih banyak yang luar biasa untuk Ibu Relita yang sudah berkenan hadir. Iya, di hari Jumat yang luar biasa. Iya. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Mbak Dita. Iya. Baik, pemirsa semua, ini adalah bukan akhir ya, karena kita nanti akan ada banyak podcast yang tentunya bermanfaat, terutama bagi mahasiswa, bagaimana terinspirasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Sekali lagi, acara Women Ways dihadirkan oleh Pusat Studi Gender Anak UIN Sunan Ampel, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.